Hai semuanya, welcome back to Justifox Season 3 episode 2. Dan kali ini ya, teman-teman, tentu Justifox ini selalu hadir dengan 1001 topik yang menarik pastinya. Dan pastinya buat nemenin kalian dimanapun kalian berada. Mungkin ada nih di antara kalian yang sekarang selesai UAS gitu ya, dan butuh asupan-asupan pikiran yang pastinya bisa menambah wawasan kamu. Dan tentu kali ini topik kita menarik banget nih, Justicians. Tapi sebelum itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Alfida Viva. Dan pastinya hari ini aku nggak sendiri nih ya. Kali ini aku ditemenin barengan sama Kak Renata Krista Auli. Halo Kak Renata. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang juga untuk hostnya Kalvi. Iya, luar biasa ya. Dan senang sekali kali ini kita bisa ngobrol langsung sama Kak Renata sebagai legal editor. Dan pastinya ya, kali ini kita bakal mengangkat satu topik yang menarik banget nih Kak, yaitu Malang Kota Parkir. Dan mungkin ini menjadi topik yang kadang sedikit meresahkan kita bersama ya. Kalau kita lihat Malang Kota Parkir itu sudah menjadi fenomena tersendiri begitu ya. Dan pastinya tadi kan aku udah welcome nih sama Kak Renata, udah menyambut Kak Renata. Kayaknya gak afdol kalau aku gak nanyain kabarnya. Gimana Kak kabarnya buat hari ini? Kabar baik, terima kasih. Semoga kalian di sana juga baik-baik selalu ya. Amin. Dan mungkin walaupun kita hadir terpisah jarak dan waktu ya, Kak Renata di Zoom dan aku di ruang studio, tapi kita tetap pembicaraannya tetap lekat ya Kak ya. Dan pastinya kali ini kita sama-sama gak sabar buat membahas topik kita kali ini. Dan tentu referring to topik kita kali ini ya, tentang Malang Kota Parkir, yang ternyata peraturan ini sudah diatur nih Kak oleh Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2009, yang mana ini menyebutkan tentang pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan tempat parkir. Tapi di sini kayak orang itu masih sering bertanya-tanya gitu kan, kayak bagaimana sih peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009 ini mengatur mengenai penyelenggaraan perparkiran nih Kak. Oke, ini langsung aku jawab aja ya teman-teman. Iya Kak, silahkan. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi BMFH Universitas Brawijaya yang sudah mengundang kami, Klinik Hukum Online, untuk menjadi narasumber di podcast ini. And let's get back to the topic. Nah, sebelum kita bahas tentang dasar hukum yang mengatur mengenai pengelolaan tempat parkir, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu nih teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan parkir liar. Nah, basically parkir liar di Kota Malang ini merupakan fenomena yang sampai saat ini tuh masih ditangani oleh pemerintah daerah. Karena pada dasarnya parkir liar ini menjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas, kemudian juga menjadi faktor berkurangnya fungsi lahan untuk pejalan kaki maupun orang yang menggunakan sepeda, dan parkir liar juga berpotensi untuk merusak keindahan Kota Malang kalau tidak ditangani dengan baik dan benar oleh pemerintah. Nah, parkir liar itu merupakan kegiatan parkir secara ilegal atau yang kita kenal dengan parkir yang nggak resmi. Misalnya dengan adanya pengakuan lahan parkir secara sepihak, kemudian lahan parkir liar berada di luar pembinaan pemerintah setempat, kemudian uang hasil parkirnya juga tidak disalurkan ke pemerintah sebagai hasil pendapatan daerah setempat. Nah, berkaitan dengan isu parkir liar di Malang, pada dasarnya sudah ada dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan tempat parkir, yaitu Peraturan Daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2009. Dari ketentuan ini, kita akan breakdown pasal-pasal yang penting. Contohnya dalam pasal 1 angka 5 itu sudah dijelaskan bahwa parkir adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Itu kata kuncinya, sudah disediakan.
Kemudian pasal 1 angka 6 juga menjelaskan bahwa tempat parkir umum adalah tempat di tepi jalan atau halaman perkantoran atau pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu lalu lintas, lalu memang diperbolehkan untuk parkir. Begitu juga ada tempat parkir khusus dalam pasal 1 angka 7, kemudian tempat parkir insidentil dalam pasal 1 angka 8. Jadi intinya pemerintah itu sudah menyiapkan dan mengklasifikasikan tempat parkir yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi intinya tuh aturan parkir itu sudah ada loh ternyata teman-teman begitu. Dan inti pengaturan pengelolaan tempat parkir itu adalah kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Perda Kota Malang 4 2009. Jadi menurut hemat saya dasar hukumnya sudah ada sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan parkir liar. Kemudian ketika kita berbicara mengenai parkir liar, pasti itu akan berkaitan juga dengan dana. Nah, dana ini saya asumsikan tentang ketentuan pungutan biaya parkir dan penerimaan retribusi maupun pajak. Nah, lalu muncul pertanyaan, jadi kalau misalkan parkir yang legal, parkir yang resmi itu harganya berapa sih? Nah, sebelum menjawab pertanyaan banyak orang, pertanyaan masyarakat, kalau teman-teman cek pasal 16 Perda Kota Malang 4 2009 itu sudah diatur bahwa penggunaan fasilitas tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam peraturan daerah. Begitu juga dengan tempat khusus parkir yang dimiliki orang atau badan dikenakan pungutan pajak yang diatur lebih lanjut juga dengan peraturan daerah. Pertanyaannya peraturan daerah yang mana yang mengatur? Nah, sebagai contoh teman-teman, jadi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum itu diatur dalam bab 5 pasal 18 sampai pasal 23 Perda Kota Malang nomor 3 tahun 2015 tentang retribusi jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Malang nomor 1 tahun 2021. Dalam lampiran 3 Perda Kota Malang 3 2015 itu sudah diatur. Misalnya parkir di tepi jalan umum itu untuk truk gandeng, truk trailer, dan bis besar itu seharga Rp10.000. Kemudian untuk truk dan minibus dan sejenisnya itu Rp5.000. Untuk mobil sedan, jeep, pick up itu Rp3.000 dan sepeda motor itu Rp2.000. Kemudian untuk tarif parkir insidentil untuk truk, bus, minibus dan sejenisnya itu Rp20.000. Untuk mobil sedan, jeep, pick up itu Rp5.000 dan sepeda motor Rp3.000. Jadi kira-kira dasar hukumnya itu sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Contoh tempat parkir tuh jenisnya ada apa saja disertai dengan tarifnya seperti itu. Oke, berarti sudah lengkap sekali ya teman-teman Justicians. Dan memang yang kita tahu ya ternyata memang semua ini sudah ada dasar hukumnya dan memang sudah diatur oleh peraturan daerah. Nah, tapi aku penasaran juga nih Kak tentang cakupan pemasukan dana pengelolaan parkir itu diolah kemana? Nah, kalau teman-teman buka lagi nih pasal 16 ayat 3 Perda Kota Malang 4 2009, jadi penerimaan retribusi dan pajak yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya itu disetor ke kas daerah. Seperti itu. Oke, ternyata di store ke kas daerah Nations. Nah, tapi tentang terkait hal ini ya kita masih membahas soal parkir juga. Tadi Kak Renata itu sempat mention soal parkir liar nih. Nah, tapi kenapa ya kayak kita itu masih menjadi permasalahan maraknya parkir liar di Kota Malang. Nah, apa sih Kak penyebabnya yang bikin masalah ini tuh terjadi gitu? Berarti ini kita berbicara mengenai latar belakang kenapa parkir liar itu masih terjadi hingga saat ini. Nah, berkaitan dengan latar belakang parkir liar tersebut, menurut hemat saya ini perlu dilihat dari berbagai point of view atau POV lah bahasa anak zaman sekarangnya nih. Kalau misalkan dari POV juru parkir liarnya, mungkin penyebab ia menjadi juru parkir liar itu karena faktor kemiskinan, kemudian mungkin juga sulit mendapatkan lapangan pekerjaan,
Lalu dari POV-nya pengendara kendaraan yang kemudian menjadi pelanggar parkir liar itu mungkin disebabkan juga oleh penuhnya tempat parkir pada lokasi yang mereka kunjungi, atau juga juru parkir liar maupun pengendara yang notabene dikatakan sebagai masyarakat juga memiliki eh, kurangnya informasi dan pengetahuan akan adanya dasar hukum yang sebenarnya sudah mengatur parkir secara legal, parkir yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan masyarakat mungkin belum belum melek hukum akan hal tersebut. Jadi masih menormalisasi adanya parkir liar yang terjadi. Kemudian berkaitan juga mungkin dengan faktor budaya masyarakat yang mungkin bisa dikatakan sudah turun-temurun soal pengklaiman lahan secara ilegal yang kemudian parkir ilegal sebagai pekerjaannya, ini juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab menurut hemat saya. Sehingga kembali lagi ke poin sebelumnya di mana masyarakat itu sebetulnya butuh edukasi hukum. Masyarakat perlu mengetahui bahwa ada ketentuan dan dasar hukum yang mengatur bahwa pengaturan pengelolaan tempat parkir itu adalah kewenangan pemerintah daerah, bukan kewenangan sepihak. Begitu. Tapi selain dari point of view juru parkir liar maupun pengendara yang kemudian menjadi pelanggar parkir liar, kita juga butuh point of view dari hukum dan pemerintah. Menurut saya sih masih ada kekosongan hukum ya berkaitan dengan isu parkir liar ini, di mana belum ada aturan hukum yang secara tegas melarang parkir liar dan menetapkan sanksi bagi para pelanggar. Tapi ini berdasarkan berita yang beredar dan riset yang saya sempat telusuri, pemerintah Kota Malang ini masih berupaya sampai saat ini untuk melakukan penertiban parkir. Salah satunya Pemkot Malang sedang menyiapkan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang penyelenggaraan parkir yang akan menyempurnakan Perda Kota Malang tahun 2009 yang sudah ada, di mana dalam rancangan Perda tersebut juru parkir liar dan pengendara yang parkir liar itu berpotensi untuk dikenakan denda. Seperti itu. Jadi untuk latar belakangnya tidak bisa kita hanya melihat dari satu point of view saja, tapi kita harus melihat dari point of view-nya juru parkir, kita harus melihat dari point of view-nya masyarakat itu sendiri yang menjadi pengendara, kemudian kita harus lihat dari point of view-nya pemerintah dan segi hukum, seperti itu. Oke, ternyata bisa banyak dilihat dari beberapa point of view ya, Justitians. Karena kita tuh tidak bisa kayak melihat secara sepihak begitu. Karena kalau mungkin dilihat dari point of view si juru parkir ya, mungkin terkait juru parkir ini mungkin hidupnya lagi terpojok gitu ya Kak ya, atau membutuhkan dana dan susah mendapatkan pekerjaan. Apalagi menurut data itu indikator kemiskinan di Kota Malang di tahun 2023 itu mencapai 4,26% dan itu lumayan ya, angka yang cukup tinggi untuk dibilang dalam indeks kemiskinan. Nah tadi kita udah ngomongin soal parkir liar nih Kak, dan Kak Renata juga sudah sangat menjabarkan dengan sangat lengkap soal parkir liar dan peraturan soal penertiban parkir itu sendiri. Nah, tapi kali ini aku pengen nanya pendapat dari Kak Renata sendiri nih. Kalau Kak Renata sendiri itu pro atau apakah pro dengan parkir liar ini atau kontra gitu? Hal ini juga dilakukan karena mengingat terdapat beberapa masyarakat yang tidak setuju mengenai parkir liar. Tapi nih Kak, banyak juga masyarakat yang merasa risih dengan parkir liar dengan alasan cuma nyisihin uang 2.000 aja gitu, ataupun dengan alasan kasihan seperti itu. Ya, thank you. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Nah, berkaitan dengan apakah saya pro atau kontra terhadap parkir liar, menurut saya kemajuan suatu bangsa itu dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum dan ketaatan hukum warganya. Itu yang pertama. Karena semakin tinggi kesadaran hukum dan ketaatan hukum penduduk suatu negara, maka akan semakin tertib kehidupan masyarakat dan bernegaranya. Nah, dalam masyarakat yang maju, orang yang taat hukum karena memang jiwa mereka itu sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan mereka sadar bahwa hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Nah, sebagai mahasiswa hukum dan generasi muda penerus bangsa, saya rasa jika kita
taat hukum dan sadar bahwa ternyata kita butuh loh hukum gitu. Kita semua dapat berperan menjadi masyarakat yang maju. Sehingga kita start dulu nih dari Kota Malang dengan masyarakat yang maju terlebih dahulu nih, sebelum pada akhirnya harapan kita bukan hanya Kota Malang saja yang memiliki masyarakat yang melek hukum dan maju, melainkan seluruh Indonesia. Jadi saya mendukung adanya aturan mengenai pengelolaan tempat parkir, dan saya juga menghormati dan mendukung peran pemerintah dalam menyempurnakan Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2009 melalui rancangan peraturan daerah tadi. Seperti itu. Oke, berarti Kak Renata termasuk orang yang pro ya Kak ya terhadap eh, penertiban soal parkir liar ini. Dan tentu seperti yang sudah dikatakan oleh Kak Renata tadi, tentu pentingnya ada peran dari masyarakat itu sendiri ya, teman-teman Justitians, akan kesadaran soal parkir memarkir ini, karena memang ini cukup meresahkan masyarakat di beberapa kalangan. Nah, kita hampir menuju ke sesi akhir, tapi sebelum itu nih Kak ya, aku pengen nanya nih tentang solusi. Nah, tentang cara penyelesaian kasus parkir liar di Kota Malang ini seperti apa sih menurut Kak Renata? Untuk menjawab solusi penyelesaian parkir liar, saya akan gunakan adagium ubi societas ibius, yang artinya ketika ada masyarakat, pasti di situ akan ada hukum. Nah, prinsip ini merupakan salah satu dasar hukum positif yang menyatakan bahwa hukum itu tidak terlepas dari masyarakat yang membuatnya. Dan prinsip ini juga menyatakan bahwa hukum harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus selalu diadaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dari prinsip Societas Ibius, ada kemungkinan hukum yang sudah ada terkait pengelolaan tempat parkir itu perlu diadaptasi sesuai dengan perkembangan masyarakat di Kota Malang, sehingga sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, ini memperjelas bahwa ada kemungkinan regulasi penertiban parkir yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah Kota Malang nantinya akan memperbarui atau menyempurnakan aturan yang sudah ada, karena memang hukum itu dinamis. Hukum itu selalu bergerak mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Nah, jadi salah satu penyelesaian kasus parkir liar di Malang bisa melarang parkir liar dan karena salah satu alasan lahan parkir. Nah, menurut saya pemerintah juga perlu menyediakan lahan parkir yang cukup agar tidak ada lagi alasan kekurangan lahan parkir yang resmi atau yang legal. Nah, tapi jika ada keterbatasan penyediaan lahan parkir, mungkin pemerintah juga bisa memperbanyak jumlah transportasi publik atau transportasi umum sehingga kebutuhan ruang parkir kendaraan juga dapat dibatasi. Seperti itu. Tapi yang paling penting, teman-teman, usaha pemerintah ini tidak akan berjalan dengan efektif jika masyarakat tidak melek hukum. Sehingga masyarakat juga harus mendapatkan pengetahuan atau edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya parkir kendaraan di tempat yang seharusnya, bukan parkir liar. Gitu. Jadi caranya bisa dari kampanye melalui media sosial, bisa dari iklan layanan masyarakat, bisa juga ada seminar hukum, penyuluhan hukum, diskusi terbuka, dan lain-lain. Bisa juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat aktif maupun pakar hukum untuk menyampaikan edukasi terkait parkir liar. Jadi di sini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah. Menurut saya seperti itu untuk solusinya. Oke, tapi ini menarik ya teman-teman Justitians. Tadi Kak Renata sempat mention soal perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat agar kasus parkir liar ini bisa benar-benar terselesaikan ya. Dan kali ini juga, tapi aku pengen nanya sesuatu juga nih ya sama Kak Renata soal perspektif Kak Renata melihat tindakan pemerintah sejauh ini dalam penertiban kasus parkir liar atau parkir ilegal yang ada.
Dari perspektif saya, menurut hemat saya, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi isu parkir liar. Bahkan hingga saat ini sampai ada rancangan peraturan daerah yang baru. Nah, dalam kasus ini, sebagaimana tadi telah saya sampaikan juga, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, yakni masyarakat juga harus memiliki kesadaran hukum guna menciptakan lingkungan Kota Malang yang sejahtera, yang tertib, teratur, yang estetik dan juga aman gitu. Dan pemerintah juga harus menerbitkan aturan yang tegas, aturan yang tidak menimbulkan kebingungan maupun penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat mengenai larangan dan juga sanksi parkir liar. Dalam menyelesaikan permasalahan parkir liar ini, pemerintah juga harus tegas juga dalam menindaklanjuti pelanggar parkir liar, seperti itu. Terus kalau misalkan ada masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya parkir liar ataupun ingin menyampaikan keluh kesah, menurut saya juga pemerintah juga kita sudah memiliki dinas perhubungan yang luar biasa juga dalam pekerjaannya gitu. Jadi masyarakat bisa melaporkan juru parkir liar atau kejahatan parkir liar ini ke media sosial Dinas Perhubungan Kota Malang. Menurut saya seperti itu. Oke, setuju sekali sih sama Kak Renata. Tapi misalkan kalau ada masyarakat nih ya Kak Renata yang apa ya, yang sudah ada peraturannya, sudah ditertibkan juga gitu, sudah diberi pembinaan, tapi kayak masih aja gitu loh Kak, ada parkir liar ini. Nah, mungkin sebagai masyarakat gitu ya, kita Justitians pengen lapor hal ini itu kemana Kak? Pengen mengadu keluh kesah kita itu kemana? Iya, correct me if I'm wrong, saya juga kurang hafal nama akun media sosialnya. Cuman nanti mungkin teman-teman juga bisa cek ke media sosialnya Dinas Perhubungan Kota Malang. Dinas Perhubungan Kota Malang tuh ada akun Instagramnya, ada akun Facebook dan Twitternya juga, seperti itu. Dan masyarakat juga bisa langsung melaporkan saja terkait misalnya permasalahan parkir liar yang dihadapin atau mungkin melihat adanya kegiatan parkir liar, seperti itu. Oke, nah begitu ya teman-teman Justitians. Jadi kalau kamu masih sering menemukan parkir liar yang meresahkan kamu ya, kalau pergi kemana-mana, walaupun cuman pergi ke warung ya belanja 2.000 tapi harus membayar dengan nominal yang sama untuk biaya parkir, itu kayaknya kita agak ngerasa gak ikhlas gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, mungkin kamu bisa lapor kayak kata Kak Renata tadi ke Dinas Kota Malang atau Pemkot Malang di Instagram. Kamu bisa cek saja media sosialnya. Nah Kak Renata, untuk wrap up discussion kita kali ini ya, aku pengen dengar dong closing statementnya dari Kak Renata. Jadi pada intinya, marilah kita menjadi mahasiswa hukum maupun sarjana hukum yang memiliki kesadaran taat akan hukum. Karena dengan adanya kesadaran taat akan hukum, kita akan menjadi bagian masyarakat yang maju, dan tentunya hal ini akan berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat khususnya di Kota Malang. Luar biasa. Ingat ya, Justitians, sadar dan taat akan hukum itu penting banget ya buat kita lakukan sekarang. Nah, Justitians, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Dan tapi seperti itu, kayaknya dalam diri Alfi nih ya, Kak Renata, banyak banget hal yang pengen Alfi sampaikan, yang pengen Alfi tanyakan juga ke Renata. Tapi karena waktunya terbatas, mungkin habis ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya sama Kak Renata. Dan it's okay, semoga di lain kesempatan kita masih bisa ngobrolin banyak hal lainnya ya. Nah, bagi teman-teman yang mau cari referensi tugas kuliah, informasi tentang permasalahan hukum di masyarakat, isu hukum yang lagi trending, ataupun juga ide skripsi dan lain-lain, bisa banget nih teman-teman Justitians bisa buka klinik hukum online ya, dan pastinya di situ tersedia lengkap spesial buat kamu. Dan terima kasih buat semua yang udah nonton Justifox Season 3 episode 2. Dan buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel BEM FHUB, dan nantikan terus Justifox
Justy Fox episode lainnya di YouTube channel BEM-FHUB. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram @bem_FHUB dan akun X @bem_FH_UB dan Spotify BEM-FHUB, dan juga jangan lupa kunjungi laman website BEM-FHUB. Dan aku Alfida Fifah pamit undur diri. Terima kasih kepada Kak Renata yang udah menyampaikan dan sudah hadir dalam podcast kali ini ya. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih juga buat Justicians yang udah mendengarkan. Aku Alfida Fifah pamit undur diri. See you.